Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi. Sungguh berbahagia ketika pagi hari ini kita tahu bahwa Tuhan Yesus Kristus memberkati, mengasihi kehidupan kita sekeluarga sampai dengan hari ini. Dan ketika saat ini kita berkumpul untuk beribadah di minggu pagi ini, itu adalah ungkapan rasa syukur yang seharusnya senantiasa kita naikkan kepada Dia, Sang Pemberi berkat. Saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus, puji syukur kepada Tuhan oleh karena Tuhan Yesus Kristus tidak pernah meninggalkan kehidupan kita. Meskipun keadaan masih seperti ini, di dalam kewaspadaan ekstra, di dalam kehati-hatian penuh, di dalam mungkin kekhawatiran dan ketakutan, kita boleh melihat cahaya pertolongan Tuhan nyata di dalam kehidupan kita. Nah, saudara dikasihi Tuhan, sebagai ungkapan rasa syukur, marilah kebaktian kita mulai. Bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Allah yang menciptakan langit dan bumi. Allah yang tidak pernah meninggalkan karyanya, serta Allah yang senantiasa setia kepada perjanjiannya kekal sampai selama-lamanya. Turunlah atas saudara sekalian kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebagai ayat pembuka, saya akan membaca dari surat 2 Korintus pasal 4, ayat yang ke-17. Di sana dikatakan demikian. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Saudara-saudara, dengan penuh sukacita, mari kita naikkan pujian dari Kidung Jemaat nomor 1, bait yang pertama sampai dengan yang kedua. Haleluya, pujilah. Allah yang agung, Maha
Saudara-saudara, marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami mengucap syukur kepadamu di hari Minggu pagi ini. Tuhan menghimpun kami, masing-masing keluarga di rumah kami, untuk kami beribadah kepadamu. Bapa Sorgawi, minggu ini kami mulai hendak menghayati akan makna penderitaan Tuhan Yesus Kristus. Penderitaan yang membawa kepada kemenangan. Kemenangan kami atas segala dosa-dosa kami oleh karena kasih-Mu. Bapa Sorgawi, Tuhan ampuni segala kesalahan kami. Tuhan layakkan kami untuk kami hidup seturut dengan kehendak-Mu. Bapa, firman Tuhan kiranya memenuhi hati kami, membawa sukacita, kemantapan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saya akan membaca dari Injil Markus pasal 1 ayat 9 sampai dengan 15. Di sana dikatakan demikian. Pada waktu itu datanglah Yesus dari Nazaret di tanah Galilea, dan ia dibaptis di sungai Yordan oleh Yohanes. Pada saat ia keluar dari air, ia melihat langit terkoyak dan roh seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari sorga, "Engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan." Segera sesudah itu, roh memimpin dia ke padang gurun. Di padang gurun itu ia tinggal 40 hari lamanya, dicobai oleh iblis. Ia berada di sana di antara binatang-binatang liar, dan malaikat-malaikat melayani dia. Sesudah Yohanes ditangkap, datanglah Yesus ke Galilea memberitakan Injil Allah, katanya, "Waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil." Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan dan memeliharanya di dalam kehidupannya. Saudara-saudara, marilah kita naikkan pujian dari Kidung Jemaat 443, bait yang pertama dan yang kedua. Kau suka cita. Kau suka cita dalam derita, Yesus Kristus mulia. Sudah kau bawa kurnia surga, juru selamat dunia. Kau melepaskan kami yang malang, padamu saja kami percaya, tidak akan jatuh. Haleluya. Dalam kasih-Mu kami berlindung, tiada kuasa yang memisahkan
Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Yesus Kristus adalah wujud pertolongan Allah atas kehidupan manusia dengan caranya yang begitu manusiawi. Artinya, saudara-saudara, melalui Tuhan Yesus Kristus, kita semua mendapatkan gambaran dari kemanusiaan Tuhan Yesus Kristus untuk menjadi teladan atas apa yang akan terjadi di dalam kemanusiaan kita. Tuhan Yesus Kristus sebagai manusia memberikan teladan bagi kita tentang 3 hal. Seperti yang digambarkan di dalam firman Tuhan yang tadi kita dengar. Yang pertama, saudara-saudara, dari ayat 9 sampai dengan 11. Kita semua memahami bahwa di dalam peristiwa pembaptisan Tuhan Yesus Kristus sebagai manusia, kita mendapatkan gambaran bahwa manusia mendapatkan penerimaan di hadapan Bapa oleh karena Tuhan Yesus Kristus. Melalui pembaptisannya, semua kita diberitahu sebuah kabar sukacita bahwa melalui manusia Yesus, Bapa menerima manusia seperti kita. Itulah sebabnya setelah pembaptisan itu dilakukan, maka terdengarlah suara dari sorga. Suara dari sorga ini didengar oleh manusia Yesus dan juga oleh setiap manusia yang menjadi milik Kristus. Engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan. Saudara-saudara, hal yang pertama ini sungguh membesarkan hati kita. Bahwa melalui Tuhan Yesus Kristus, kita diterima oleh Bapa di dalam kasih-Nya. Kita diterima oleh Bapa di dalam karya penyelamatannya. Dan kita dianugerahkan kehidupan yang baru. Saudara-saudara, marilah kita hayati terlebih dahulu hal ini. Setiap orang yang menjadi pengikut Tuhan Yesus Kristus turut mendapatkan pengakuan seperti yang terjadi di dalam peristiwa pembaptisan Kristus. Engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan. Oleh karena kasih-Nya yang besar, Bapa tidak menghukum kita meskipun kita berdosa, tetapi Bapa membuka tangan-Nya terhadap pertobatan kita, membuka tangan-Nya terhadap penyerahan diri kita, membuka tangan-Nya terhadap permohonan, memohon pengampunan dan belas kasihan. Saudara dikasihi Tuhan, bukankah ini membawa sukacita di dalam kehidupan kita? Makna yang pertama dari kemanusiaan Yesus membuat kita mengerti siapakah diri kita di hadapan Allah, yaitu kita manusia adalah anak-anaknya, adalah milik kepunyaannya. Nah, saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dengan makna yang pertama ini, maka terjadilah suatu perubahan.
manusia yang semula bukan menjadi miliknya, sekarang menjadi miliknya, menjadi umatnya, dan Tuhan menjadi Tuhan atas kehidupan kita. Nah, saudara dikasihi Tuhan, lalu yang kedua di dalam perikop pendek ayat 12 sampai dengan yang ke-13, di sana dikatakan manusia Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun selama 40 hari lamanya, dan di sana dia dicobai, berusaha dijatuhkan oleh bermacam-macam pencobaan yang dilakukan oleh iblis. Saudara-saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus, manusia Yesus yang turun ke dalam dunia seperti halnya manusia pada umumnya mengalami penderitaan. Penderitaan ini yang ada di dalam dunia bukanlah pemberian Tuhan atas manusia. Karena Tuhan itu baik, dan Tuhan yang baik pasti akan memberikan yang baik kepada manusia. Tetapi penderitaan di dunia ini oleh karena dosa yang pernah manusia lakukan di dalam kehidupannya. Sehingga ketika kita membaca perikop ini, manusia Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun, lalu mengalami penderitaan, dicobai oleh iblis. Maka cara kita memandang adalah di dalam perikop ini dinampakkan bagaimana seorang manusia yang menjadi teladan kita menghadapi setiap penderitaan dari setiap pencobaan dunia yang memang telah ada di dalam kehidupan. Dan pada perikop ini juga ditunjukkan manusia Yesus yang menjadi teladan atas kita menang atas segala pencobaan, menang atas segala penderitaan, dan bahkan penderitaan itu membawa kemuliaan di dalam kehidupan. Saudara dikasihi Tuhan, mungkin kita bertanya, kalau begitu haruskah pengikut Kristus itu menderita? Maka jawabannya adalah, saudara, penderitaan sejak semula telah menjadi bagian dari kehidupan di dunia. Oleh karena dosa manusia, oleh karena pelanggaran manusia, dunia lengkap dengan segala penderitaannya. Semula, sebelum Tuhan Yesus Kristus menolong, setiap manusia berusaha untuk mengatasi penderitaannya. Setiap manusia berupaya jatuh bangun untuk bangkit dari penderitaannya, tetapi tidak mampu. Tetapi puji syukur saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus, melalui manusia Yesus kita mendapatkan gambaran yang baru tentang kemanusiaan kita yang telah menjadi milik Tuhan Yesus Kristus. Manusia dengan penderitaan yang sama, tetapi dengan pribadi yang tidak lagi sama. Kita mempunyai cara baru di dalam menghadapi setiap penderitaan kita. Dan bahkan penderitaan yang semula disebabkan oleh pencobaan iblis yang hendak menghancurkan kita,
Tetapi oleh karena karya Kristus atas kemanusiaan kita, justru penderitaan itu menguatkan iman kita. Justru kita dapat bangkit dari keterpurukan kita, dan melalui iman percaya kita, kita meraih setiap kemenangan demi kemenangan atas segala persoalan dan penderitaan yang ada. Bahkan bukan hanya itu, melalui penderitaan kita, kita diperkenankan oleh Tuhan untuk menghayati makna penderitaan Kristus yang membawa pengharapan bahwa penderitaan Kristus berakhir dengan sebuah kemuliaan. Nah, saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kemudian yang ketiga, di dalam perikop yang juga pendek, ayat 14 sampai dengan yang ke-15. Di sana manusia Yesus memulai pelayanannya untuk kemuliaan Bapa. Inilah tahap yang ketiga di dalam kemanusiaan Yesus yang menjadi teladan kemanusiaan kita. Melayani Tuhan di dalam kehidupannya. Dengan demikian, Tuhan Yesus Kristus memberikan teladan bahwa kita yang menjadi miliknya juga demikian. Memaknai hidup ini bukan untuk kesenangan kita sendiri, untuk memuaskan hawa nafsu kita, untuk mencapai tujuan yang sia-sia. Tetapi melalui Kristus kita mendapatkan arti baru dari sebuah kehidupan, yaitu kehidupan ini untuk melayani Dia, untuk mengerjakan segala sesuatu yang menjadi bagian kita, dan kesemuanya itu memuliakan nama Tuhan. Nah, saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mengawali minggu di mana kita diperkenankan untuk memaknai penderitaan Kristus, maka ada 3 hal penting yang perlu kita pahami di dalam kehidupan kita. Yang pertama, Tuhan menerima kita. Kita tidak lagi sama, tetapi kita hidup sekarang sebagai milik Kristus, sebagai anak-anak Allah, kepunyaan Bapa. Dan yang kedua, saudara-saudara, Dia yang memiliki hidup kita, menyertai kita, memberi kekuatan kepada kita di dalam kita menjalani setiap penderitaan kita. Justru Tuhan memakai semuanya itu untuk membuahkan ketabahan, ketegaran, kekuatan iman, sehingga pada akhirnya seperti halnya Tuhan Yesus Kristus menderita kemudian dimuliakan, kita pun demikian di saat kita setia di dalam kita menjalani setiap penderitaan dengan tetap berpegang kepadanya. Dan yang ketiga, saudara dikasihi Tuhan, hidup ini diberi warna baru. Hidup ini menjadi berarti oleh karena kita tahu sekarang bahwa setiap apa yang kita lakukan hanya untuk Dia, hanya untuk kemuliaan namanya, dan kita bersukacita manakala kita tahu apa yang kita lakukan berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa, terima kasih
Tanamkan firman-Mu di dalam kehidupan kami. Betapa berbahagianya kami ketika Tuhan mengakui kami menjadi milik kepunyaan. Bapa Sorgawi, Tuhan berkati setiap kami untuk kami dapat memaknai penderitaan di dalam kehidupan kami. Bukan sebagai hal yang melemahkan kami, namun sebaliknya, meneladani kemanusiaan Kristus, kami mendapatkan kekuatan yang baru untuk meraih kemenangan demi kemenangan bersama dengan penyertaan Tuhan. Terima kasih Bapa, beri kekuatan kepada kami, supaya kami dapat memuliakan nama Tuhan di dalam semua yang kami lakukan dalam kehidupan kami. Bapa berkati setiap kami sekeluarga, baik yang ada di rumah ini maupun yang ada di tempat lain. Tuhan memberi kami kesehatan. Tuhan menjagai kehidupan kami, melindungi. Tuhan memberkati dengan kelimpahan berkat. Senantiasa kami bersukacita oleh karena Tuhan. Berkati bangsa dan negara kami, segala apa yang tengah dihadapi. Kami percaya tangan kekuatan Tuhan akan menolong, sehingga kami semua dengan penuh kerukunan dapat melalui semuanya ini. Dan kami menjadi bangsa yang sehat, bangsa yang aman, tentram, dan damai, dan diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa. Doa ini kami panjatkan hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita naikkan pujian dari Kidung Jemaat 441, bait yang pertama sampai dengan yang ketiga. Ku ingin menyerahkan.
Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita melanjutkan aktivitas di hari-hari kita. Kita sekarang mengetahui bahwa meskipun di dalam kehidupan kita banyak persoalan, banyak penderitaan yang harus kita alami, tetapi satu hal, kita adalah milik Tuhan Yesus Kristus. Kita adalah milik kepunyaannya. Dan sebagaimana Kristus dalam penderitaannya menang dan dimuliakan, kemenangannya pun akan menjadi milik kita. Tetaplah kita bersemangat di dalam menjalani segala sesuatu. Tetaplah kita bersandar kepada Tuhan. Nah, saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Saudara-saudara, mari kita akhiri ibadah kita dengan menaikkan pujian dari Kidung Jemaat 408. Bait yang pertama dan yang kedua. Di jalanku ku diiring. Jalanku ku diiring oleh Yesus Tuhanku. Apakah yang kurang lagi jika Dia panduku? Diberi damai surgawi asal imanku teguh. Duka dipakainya untuk kebaikanku. Suka duka dipakainya untuk kebaikanku. Jalan